Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Anggota DPRD fraksi PKS Matahari berkunjung melihat kondisi rumah warga tidak layak huni di kawasan Belitung Darat. Dirinya berharap Pemko melalui Dinas Sosial bisa mengakomodir hal tersebut. Sementara itu warga yang rumahnya kondisinya memang tidak layak huni yang ada di kawasan Belitung Darat Gang Keluarga berharap rumahnya bisa mendapatkan bantuan bedah rumah. Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Tidak hanya itu, kota Banjarmasin juga dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Ditambah Banjarmasin sebagai kota wisata dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang dan maju. Namun di antara tingginya gedung bertingkat dan megah, masih banyak masyarakat tinggal di rumah tidak layak huni. Padahal program pemerintah sudah ada melalui bedah rumah. Oleh karenanya setelah mendapat laporan dari warga bahwa di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Belitung Darat, tepatnya di Gang Keluarga RT 14 dan RT 08, masih ada rumah warga yang memang harus menjadi perhatian dan mendapatkan bantuan melalui program bedah rumah. Hal ini disampaikan Ketua DPD PKS Banjarmasin yang juga anggota DPRD Banjarmasin Matahari di sela kunjungan lapangan melihat langsung kondisi rumah warga tersebut. Menurut Matahari, rumah warga yang dikunjunginya ini hanya sebagian yang terlapor. Masih banyak di titik lain rumah warga tidak layak huni yang memang harus menjadi perhatian pemerintah setempat, khususnya melalui Dinas Sosial. Merasa terpanggil untuk kemudian membantu, paling tidak nanti akan kita sampaikan ke Dinas Sosial. Kemudian nanti saya juga akan minta ke kelurahan berkaitan dengan kepemilikan. Biasanya kepemilikan itu ahli warisnya siapa yang mewariskan itu nanti ada dari kelurahan. Nanti kita akan juga berpander dengan ketua RT-nya supaya diarahkan juga ke kelurahan. Nah, harapan kita dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial agar bisa secepatnya kemudian mengakomodir usulan-usulan warga yang seperti ini. Nanti akan kita kawal melalui saya sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin. Dengan kondisi tersebut, Matahari telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan RT, RW, lurah setempat untuk membantu terkait persyaratan menerima bantuan bedah rumah, termasuk status kepemilikan agar dalam prosesnya tidak ada kendala. Murtasyah, Banjar TV. Beginilah kondisi salah satu di antara sekian rumah warga tidak layak huni yang berkesempatan dikunjungi langsung anggota DPRD fraksi PKS Dapil Banjarmasin Barat Matahari usai menerima aspirasi saat kegiatan reses beberapa waktu lalu di kawasan Belitung Darat Gang Keluarga. Di antaranya rumah Komaria dan 3 penghuni lainnya terpaksa tetap mendiami rumah dengan kondisi tersebut dikarenakan pasca kebakaran beberapa tahun lalu tidak mampu membangun kembali rumahnya dikarenakan faktor ekonomi yang hanya memiliki pekerjaan sebagai buruh. Dirinya pun berharap melalui anggota DPRD Matahari bisa menyampaikan dan mengakomodir dirinya bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Dulu pas kebakaran, tidak ada bantuan apa-apa, bangun sendiri ya. Karena pengen bantuannya, ini membangunnya. Alhamdulillah sudah menanggapi rumah kami ini untuk diperbaiki. Mudah-mudahan selanjutnya bisa diperbaiki. Itu panggilan kami. Sebelum ini atas nama keluarga, karena orang tua sudah nggak ada lagi, jadi hak milik keluarga. Harapannya untuk bisa diperbaiki. Hal yang sama juga disampaikan Rahmat yang rumahnya juga mendapatkan kunjungan langsung dari Matahari. Dirinya berharap bisa mendapatkan bantuan bedah rumah. Ya alhamdulillah ada perhatian lah, sudah lawas bang, sudah pilih usulan-usulan inilah, hanya ada perhatian dari Matore mewakili tuan kami ini, alhamdulillah lah. Harapan dulu disegerakan bang, kalau harapan tuh kendaraannya paling ya kayak dokumen pengurusan apa itu paling kayak hak milik apa itu kan itu yang diperbarui lagi. Para warga juga sangat berterima kasih dengan kehadiran Matahari dan mengapresiasi karena bersedia menjadi perpanjangan tangan untuk mengusulkan bantuan bedah rumah. Dengan harapan warga tersebut, Matahari memastikan akan terus mengawal keinginan warga dengan terus melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial setempat. Ini pemerintah bisa mengakomodir ini dan menerima dan menindaklanjuti untuk dibedah rumah.
program bedah rumah yang di dinas sosial. Nanti saya akan komunikasikan dengan dinas sosial. Dengan kelurahan sudah saya juga komunikasi pada waktu reses, dan kemudian tadi pagi saya ketemu dengan lurah agar kepemilikannya juga harus sesuai dengan aturan. Krisna, Banjar TV. Beralih ke informasi lain, Gubernur Kalsel Sabiri Nur yang diwakili Sekda Roy Rizali Anwar mengapresiasi atas penyampaian aspirasi dan pengaduan online rakyat SPAN Lapor yang telah terbukti memberikan kontribusi yang positif dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan responsif. Pada rapat kerja daerah dengan tema era digitalisasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekda Prof. Roy Rizali Anwar meminta agar Diskominfo baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota mendorong percepatan pelaksanaan SPBE di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, kinerja SPAN Lapor di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dinilai cukup baik, yakni menanggapi aduan di atas 90%. Kendati demikian, masih ada satu kabupaten yang masih berada di angka 53%, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan bagi SKPD yang tingkat aduannya masih kurang, Sekda Kalimantan Selatan meminta agar SKPD tersebut menyusun strategi untuk mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan. Di atas 90%, hingga satu kabupaten yang masih kurang hanya 53%, yaitu HSU. Ini tugas Kemenkominfo untuk mengkoordinasikan, membuat rencana aksi, langkah-langkah strategi agar Kabupaten HSU ini juga bisa sama atau setara dengan kabupaten lain dan provinsi, minimal tindak lanjutnya di atas 90%. Kemudian bagi SKPD daerah yang laporannya masih kurang, kita harus punya strategi bagaimana kita mempromosikan, menyampaikan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di daerah maupun di OPD, sehingga lebih luas, lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga kalau ada koreksi, ada saran, ada pendapat, ada masukan yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan melalui aplikasi SPAN Lapor ini. Kemudian depan juga mensinergikan antara laporan, kanal-kanal laporan yang sudah ada, baik itu di media sosial, di media cetak, online dan sebagainya. Ada petugas admin yang menginput ke SPAN Lapor sehingga jumlah laporan juga. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan kepada sejumlah SKPD dengan kategori tindak lanjut aduan terbaik 2022, diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kalsel, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata. Di kategori yang sama untuk kabupaten kota diraih Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarmasin, sedangkan kategori penghargaan respon isu teraktif periode tahun 2022, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya diraih Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kesehatan. Ahmad Ramadhani, Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas gencarkan sosialisasi perda tentang kependudukan, salah satunya melalui aktivitas identitas kependudukan digital kepada warga Banjarmasin. Mengingat penerapan KTP digital saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel, Suripno Sumas, kini gencar sosialisasikan perda tentang penerapan kartu tanda penduduk digital. Seperti belum lama tadi dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi perda kependudukan tersebut kepada puluhan warga Banjarmasin yang berlangsung di kawasan Jalan Meratus, Banjarmasin. Suripno Sumas menyatakan sengaja mensosialisasikan perda tentang kependudukan ini dalam rangka turut membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam hal penerapan KTP digital yang dinilai saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menargetkan penerapan KTP digital sebesar 25%, sementara hingga saat ini penerapan KTP digital di Kota Banjarmasin baru tercapai sekitar 1%. Negara Republik Indonesia masyarakatnya 25% dari penduduk Indonesia itu sudah
bisa memiliki KTP digital. Nah, di Banjarmasin itu dari 25% yang ditargetkan berarti adalah 100.000. Nah, itu ternyata baru 1%. Nah, oleh karena itulah hari ini dengan sosialisasi ini kami berharap penambahan tingkat persentase masyarakat agar bisa memiliki KTP digital itu bisa bertambah. Nah, sehingga target pemerintah pusat kepada Kota Banjarmasin sebanyak 100.000 itu dapat terlaksana. Terkait masih minimnya capaian penerapan KTP digital, anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin, Dedi Sofian, mengaku akan terus mendorong warga Banjarmasin untuk melaksanakan penerapan KTP digital tersebut. Menurutnya, KTP digital ini juga sangat bermanfaat karena dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik tanpa harus membawa bentuk fisiknya. Karena kita beranggapan bahwa dengan KTP digital ini akan mempermudah warga kita yang kebetulan sudah rata-rata menguasai IT, baik itu HP Android dan lain-lain. Jadi tidak ada lagi kalau misalkan mereka kesusahan dalam hal urusan apapun. Nah, ini bisa melakukannya dengan KTP digital ini. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin, Fahriyawati, yang juga narasumber pada kegiatan tersebut, mengaku akan terus berupaya melakukan sosialisasi terkait penerapan KTP digital tersebut ke instansi-instansi pemerintahan dan ke tempat-tempat publik guna tercapainya target. Kita lakukan jemput bola untuk yang pertama, kemarin tahap pertama kita sudah melakukan aktivasi ke instansi-instansi pemerintah di lingkungan pemerintah SKPD di lingkungan Banjarmasin, dan kita juga menyasar kemudian kita juga terus membuka layanan aktivasi ini di masyarakat yang berurusan itu kalau bisa sekalian. Pada kegiatan tersebut juga melibatkan petugas Dukcapil Kota Banjarmasin untuk membantu peserta yang ingin melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Muhail, Banjar TV. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin kembali mengedukasi puluhan masyarakat Desa Transtelaga, Kelurahan Karang Taruna terkait betapa pentingnya melakukan penghijauan secara konsisten guna menjaga kelestarian alam untuk masa yang akan datang. Karena dengan alam yang lestari, banyak manfaat yang akan dirasakan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau terus disosialisasikan Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin di Desa Transtelaga, Kabupaten Tanah Laut belum lama tadi. Menurut Bang Din, sapaan akrabnya, penghijauan atau reboisasi penting dilakukan secara konsisten guna menjaga kelestarian alam untuk masa yang akan datang. Karena dengan alam yang lestari, banyak manfaat yang akan dirasakan. Di antaranya mencegah erosi tanah, melestarikan kesuburan lahan, menjaga struktur tanah, mencegah terjadinya longsor, mengurangi efek pencemaran udara yang disebabkan oleh lingkungan, dan radikal bebas yang berasal dari polusi kendaraan. Lebih dari itu, yang paling penting ialah membuat udara tetap bersih dan sehat. Pasalnya, dengan udara yang sehat akan menurunkan resiko terkena penyakit kronis seperti stroke, jantung, dan beberapa jenis penyakit lainnya. Oleh karena itu, Bang Din mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi melaksanakan penghijauan dari tingkat terbawah, yakni di rumah masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Disdukcapil Kota Banjarmasin luncurkan parak acil online dan bakujuk. Tetaplah bersama kami.